Apa sih BUMN itu? BUMN atau barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kenapa sih BUMN penting? Pertama, mendukung tugas dan fungsi pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, penting bagi masyarakat dalam memudahkan mobilitas, perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Contoh kecilnya, dengan adanya jalan tol, memudahkan petani untuk menjual hasil panennya ke pasar, bahkan keluar kota. Dengan adanya bandara udara, para pebisnis bisa dengan cepat pergi menghadiri rapat investor di luar negeri yang akan meningkatkan nilai perusahaannya. Dengan begitu, akan semakin banyak produksi dan tenaga kerja yang dibutuhkan pun semakin banyak. Pengangguran berkurang, kemudian anak-anak dapat bersekolah dengan nyaman di sekolah dan masih banyak lagi. Nah, BUMN juga punya siklus pengelolaan loh. Siklus pengelolaan BUMN. Perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemindah-tanganan, penghapusan, pemusnahan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pembinaan pengawasan pengendalian sebagai evaluasi kinerja BUMN. Pada video kali ini, kita akan fokus ke pemanfaatan BUMN. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara atau daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah dan atau optimalisasi barang milik negara atau daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Jenis pemanfaatan. Sewa. Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara atau daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Pinjam pakai. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang atau pengguna barang. Kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara atau daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Bangun guna serah. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara atau daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya. Kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun serah guna. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik negara atau daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya. Dan setelah selesai pembangunannya, diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Kerjasama penyediaan infrastruktur. KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur adalah optimalisasi barang milik negara untuk meningkatkan fungsi operasional barang milik negara guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya. Tahu nggak sih, di tahun 2018, DJKN menerbitkan regulasi baru di bidang lelang loh, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2018 tentang tata cara permohonan dan dokumen persyaratan lelang dengan objek berupa hak menikmati. Nah, dengan berlakunya perdirjen ini, ada peluang bagi BUMN untuk dimanfaatkan dengan mekanisme lelang ini loh. Wah, kok bisa ya? Jadi, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan, yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Istilah barang pada pengertian lelang ini dipertegas maknanya melalui Perdirjen Nomor 5/KN/2018 sebagai setiap benda atau hak yang dapat dijual secara lelang. Jadi, hak menikmati barang juga termasuk objek yang dapat dilelang. Apa sih lelang hak menikmati itu? Lelang hak menikmati barang atau lelang hak sewa adalah lelang hak yang memberi wewenang untuk menikmati atau memanfaatkan barang milik pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang. Lelang hak sewa tidak akan menghilangkan status kepemilikan. Sekarang, paham kan kenapa Perdirjen ini bisa membuka peluang untuk pemanfaatan BUMN dengan mekanisme lelang? Untuk memahami lebih lanjut, ayo kita simak penjelasan berikut ini. Objek lelang berupa hak menikmati adalah barang tidak bergerak, contohnya rumah atau tanah, dan atau barang bergerak, contohnya motor atau mobil, baik seluruhnya maupun sebagian. Jenis lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 ada 3, yaitu lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela. Dan untuk lelang hak menikmati itu sendiri terdiri atas lelang non-eksekusi sukarela untuk umum seperti perorangan, badan hukum, dan lain-lain. Dan lelang non-eksekusi wajib yang salah satunya dilakukan terhadap barang milik negara atau barang milik daerah. Lelang hak menikmati BUMN termasuk lelang non-eksekusi wajib dan memiliki beberapa dokumen persyaratan, yaitu dokumen yang bersifat umum dan dokumen yang bersifat khusus. Dokumen yang bersifat umum terdiri dari salinan surat penunjukan penjual, salinan dokumen kepemilikan objek lelang, daftar barang yang akan dilelang disertai spesifikasinya, gambar denah tanah atau bangunan, NPWP, MAP, dan nomor rekening penjual, surat penetapan nilai limit, dan lokasi objek. Dokumen yang bersifat khusus terdiri dari dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang, terdiri dari salinan atau fotokopi surat persetujuan dari pengelola barang atau pejabat
atau pimpinan Badan Layanan Umum sesuai delegasi atau mandat dari pengelola barang. Salinan atau fotokopi surat atau dokumen yang membuktikan kepemilikan atau kewenangan mengelola barang, berupa sertifikat kepemilikan atau bukti lainnya yang sah. Dan salinan atau fotokopi surat keputusan tentang pembentukan panitia lelang. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang, yaitu bukti pengumuman lelang. Prosedur lelang. Lelang dibagi ke dalam 3 tahap, yakni persiapan lelang, pelaksanaan lelang, dan pasca lelang. Pada tahap persiapan lelang, penjual mengajukan permohonan lelang secara tertulis disertai dengan persyaratan lelang. Selanjutnya, setelah berkas diterima, Kepala KPKNL menetapkan jadwal lelang. Kemudian, penjual membuat pengumuman lelang. Setelah adanya pengumuman, peminat menyetor atau menyerahkan jaminan penawaran lelang. Besarnya uang jaminan lelang adalah 20% sampai dengan 50% dari nilai limit. Pelaksanaan lelang. Pejabat lelang membuka dan membacakan kepala risalah lelang. Kemudian, pejabat lelang memberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk menanyakan hal terkait lelang. Kemudian, pejabat lelang menawarkan objek lelang kepada peserta lelang, yang kemudian peserta lelang melakukan penawaran. Penawaran lelang dapat dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan. Penawaran lelang paling sedikit sesuai dengan nilai limit. Penawar tertinggi disahkan sebagai pemenang lelang. Pemenang lelang wajib membayar harga lelang dan bea lelang. Pejabat lelang mengembalikan uang jaminan lelang kepada peserta lelang. Kemudian, KPKNL menyerahkan kwitansi dan kutipan risalah lelang dan menyetorkan hasil lelang kepada pemohon lelang, serta menyetorkan bea lelang ke kas negara.